Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Juli Hotmah. Saya dari kelas 10 IPA 1, tim A. Ingin berpresentasi tentang moluska. Terima kasih buat Ibu Meiria Manapitupulu yang telah memberikan kesempatan buat saya berpresentasi. Pasti teman-teman pernah melihat gambar hewan di bawah ini kan? Nah, apakah teman-teman tahu bahwa hewan di bawah ini termaksud ke dalam filum moluska? Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu moluska, klasifikasi moluska, cara moluska bereproduksi, dan peran-peran moluska dalam kehidupan manusia. Yuk, mari kita simak dan mari kita cermati dengan seksama. Moluska berasal dari bahasa Yunani, yaitu molluscus yang berarti lunak. Moluska merupakan kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik, slow-mata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Ciri-ciri moluska. 1. Merupakan hewan yang bersifat tripoblastik slow-mata. 2. Bagian tubuhnya terdiri dari mantel. 3. Tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. 4. Mulut moluska memiliki lidah bergigi yang bernama radula yang berfungsi untuk menggerus atau mengunyah makanan. 5. Hidup di air dan ada juga yang hidup di darat. 6. Bersifat heterotrof, yaitu tidak bisa membuat makanannya sendiri. 7. Memiliki tubuh yang bersifat simetri bilateral dan tidak berruas-ruas. 8. Tubuhnya mengeluarkan lendir untuk membantu berjalan. 9. Mempunyai struktur berotot yang disebut kaki yang bentuk dan fungsinya tiap kelas berbeda-beda. 10. Bereproduksi secara seksual. Cara hidup dan habitat moluska. 1. Moluska hidup secara heterotrof dengan memakan ganggang, udang, ikan, ataupun sisa-sisa organisme lainnya. 2. Habitatnya biasanya hidup di air tawar, di laut, dan ada juga yang di darat. 3. Beberapa moluska ada juga yang hidup sebagai parasit. Cara moluska bereproduksi adalah sebagai berikut. 1. Moluska bereproduksi secara seksual. 2. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. 3. Telur berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Klasifikasi moluska terdiri dari 5 kelompok, yaitu yang pertama, Amphineura. Ciri-ciri Amphineura. 1. Tubuhnya bersifat simetri bilateral. 2. Memiliki 8 cangkang yang berbahan dasar zat kapur. 3. Lingsanya terdapat dalam rongga mantelnya. 4. Daur hidupnya membentuk trokophore. Contoh Amphineura adalah chiton. Struktur anatomi chiton memiliki pembesar dari satu lempeng, adanya pelat atau lempeng, memiliki anus, memiliki kaki, dan memiliki mulut. Ada yang bersifat dorsal dan ventral. Yang kedua, gastropoda. Ciri-ciri gastropoda adalah berjalan menggunakan otot perut, cangkangnya berbentuk kerucut, memiliki tentakel dan mata, hidup di darat, air laut, dan air tawar. Contoh gastropoda adalah siput. Gambar di bawah ini adalah gambar siklus hidup gastropoda. Oke, saya akan menceritakan siklus hidup gastropoda. Yang pertama adalah masa inkubasi. Masa inkubasi memerlukan waktu 7-14 hari. Yang kedua adalah masa menetas. Masa menetas memerlukan waktu 15-25 hari. Yang ketiga adalah menjadi siput kecil. Yang keempat adalah untuk menjadi siput dewasa memerlukan waktu 49-56 hari. Yang kelima, masa reproduksi. Masa reproduksi memerlukan waktu 60-3 tahun jangka waktunya. Struktur tubuh siput terdiri dari cangkang, kepala,
kepala, mata, mulut, tangkai mata, tentakel, kaki, puncak cangkang, dan lingkaran cangkang. Klasifikasi moluska yang ketiga adalah Scaphophoda. Ciri-ciri Scaphophoda adalah memiliki struktur tubuh yang lunak, mempunyai cangkang, tidak memiliki tulang belakang, hidup di laut pada pantai-pantai yang berlumpur. Contoh Scaphophoda adalah Dentalium vulgare. Gambar di bawah ini adalah gambar struktur tubuh Dentalium vulgare. Terdiri dari tentakel, mulut, radula, ganglion visceral, anus, perut, gonad, arus keluar, kelenjar pencernaan, nephridium, rongga mantel, ganglium pedal, tempat arus masuk, dan kaki. Ciri-ciri moluska yang keempat adalah Pelecypoda. Ciri-ciri Pelecypoda adalah 1. Cangkangnya terdiri dari 3 lapisan. 2. Memiliki kaki yang pipis seperti kampak. 3. Memiliki 2 katup yang disebut dengan bilvalvia. 4. Tidak memiliki kepala, tentakel, dan radula. Contoh Pelecypoda adalah kerang hijau. Gambar struktur tubuh Pelecypoda. Struktur tubuh Pelecypoda terdiri dari mulut, mantel, otot untuk menutup cangkang, air keluar melalui sifon keluar, air masuk melalui sifon masuk, cangkang, insang, palpus, dan kaki. Gambar lapisan cangkang terdiri dari periostracum, lapisan prisma, lapisan nacre, dan mantel. Ciri-ciri moluska yang kelima adalah Cephalopoda. Ciri-ciri Cephalopoda adalah sebagai berikut. 1. Tidak memiliki cangkang luar, tetapi memiliki cangkang dalam yang terbuat dari zat kapur atau kitin. 2. Memiliki kantong tinta atau disebut juga dengan Nautilus papillus. 3. Alat geraknya terdapat di bagian kepala. 4. Reproduksi dilakukan secara generatif. Contoh Cephalopoda adalah gurita, cumi-cumi, dan sotong. Peranan moluska yang merugikan bagi kehidupan manusia adalah sebagai berikut. 1. Merusak bangunan kapal. Tahukah teman-teman, Pteridona vallis atau biasa dengan disebut juga sweetworm adalah hewan air asin yang sejenis udang yang dapat merusak bangunan kapal, yang dapat menggigit atau menggerus papan-papan yang ada di kapal atau bangunan-bangunan yang ada di kapal. Peranan moluska yang merugikan yang bagi kehidupan manusia yang kedua adalah sebagai musuh petani. Keong mas adalah salah satu hewan moluska yang dapat merusak bagian tanaman seperti padi. Keong mas adalah salah satu hewan sebagai musuh petani karena dapat merugikan para petani. Di bawah ini adalah gambar keong mas yang sedang merusak padi. Teman-teman bisa perhatikan contoh gambar di bawah ini. Peranan moluska yang ketiga adalah sebagai hama perusak tanaman. Siput atau bekicot adalah salah satu hewan yang dapat merusak tanaman. Hewan yang mempunyai cangkang dan memiliki lapisan kitin di bagian punggungnya. Bekicot menyerang tanaman dengan tanda gigitan bergigi. Teman-teman bisa memperhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar bekicot atau siput yang sedang merusak tanaman. Tanaman seperti terong, sayur-sayuran, dan lain-lain. Nah, ternyata di balik peran moluska yang sangat merugikan, ada juga peran yang sangat menguntungkan di kehidupan manusia. Contohnya adalah sebagai makanan yang mengandung protein tinggi, sebagai penghasil mutiara, sebagai bahan baku kosmetik, dan sebagai bahan untuk membuat kerajinan tangan, dan sebagai pupuk dan bahan makanan burung peliharaan. Inilah 5 peran moluska yang sangat-sangat menguntungkan di kehidupan manusia. Mari kita lihat gambarnya.
Ini adalah contoh makanan yang berasal dari kerang hijau, cumi-cumi, sotong, yang mengandung protein tinggi. Ini adalah contoh gambar sebagai penghasil mutiara. Ketika melihat siput, pasti teman-teman melihatnya agak jijik. Nah, ternyata siput juga mempunyai kegunaan. Kegunaannya berasal dari air liurnya. Ternyata masyarakat orang Jepang dan orang Korea menggunakan air liur siput sebagai skincare kecantikan. Skincare kecantikan berupa body lotion dan krim. Nah, ternyata orang luar negeri perawatan atau operasi kecantikan juga bisa melalui siput. Seperti gambar pertama. Gambar pertama menunjukkan orang yang sedang operasi kecantikan menggunakan siput. Teman-teman juga baru tahu kan, ternyata air liur siput dapat dijadikan sebagai perawatan wajah kecantikan untuk para wanita. Nah, saya juga baru tahu, ternyata air liur siput memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Nah, ini adalah contoh gambar kerajinan tangan dari hiasan kerang.